Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadih burhan al mawsuf wujuhi karam wa ihsan. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'azim wa tanfariju bil qurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'amalin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Dengan hormati kami muliakan mobil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'ala wa bitul hayati, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita ke pembahasan tafsir surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Surat ini diturunkan di kota Mekah dan awal kisah terjadi di tahun Nabi Muhammad SAW akan lahir. Pada saat itu ibunda Nabi, yaitu Siti Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, mengandung Nabi Muhammad SAW. Beberapa saat pada tahun yang sama sebelum itu, dikisahkan pada suatu hari Raja Yaman bernama Raja Abraha, dia melihat warga Yaman itu berbondong-bondong pada tahun itu berangkat ke suatu tempat. Mereka bersiap-siap menyiapkan onta kendaraannya, sehingga Raja Abraha bertanya kepada para menterinya, "Wahai menteriku, akan kemana ini rakyat Yaman?" "Oh, wahai tuan raja, mereka terbiasa setiap tahunnya dari zaman dulu terbiasa berangkat untuk beribadah, mengunjungi bangunan suci di kota Makkah sana, yaitu Ka'bah. Mereka setiap tahunnya selalu mendatangi Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia." Jadi ibadah umroh sama haji itu bukan ada di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir, mulai zaman Nabi Ibrahim umroh haji itu udah ada. Sehingga orang dari berbagai daerah datang berbondong-bondong ke Mekah untuk apa? Untuk melaksanakan umroh dan haji. Begitu juga warga Yaman pada saat itu berpegang dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Raja Abraha saat itu timbul hasud, iri dengki. Kata Raja Abraha, sudah mulai tahun depan mereka nggak usah repot-repot lagi berangkat ke Mekah sana jauh. Akan aku buatkan di negeri Yaman ini tandingan Ka'bah, bangunan persis Ka'bah. Maka dibangunlah bangunan tiruan Ka'bah, Ka'bah palsu itu. Sejarah mencatat namanya Al-Qulais. Ya, Ka'bah itu namanya apa? Al-Qulais. Sampai sekarang masih ada pondasinya, bangunannya udah dirobohin. Maka dibangunlah Al-Qulais itu tempat ibadahnya Raja Abraha. Sehingga tahun kemudian orang-orang Yaman tidak usah berangkat lagi ke Mekah, mereka cukup mengelilingi Al-Qulais. Nah, hal ini didengar pada tahun berikutnya oleh siapa? Oleh penduduk Mekah. Termasuk yang mendengar adalah satu orang Arabi. Orang Arab itu ada dua jenis, Pak. Ada Arabiyun, orang Arab perkotaan, berpendidikan, akhlaknya tinggi. Ada Arabi, ada Arabi, ada Arabi. Arabi itu orang pegunungan yang pendidikannya kurang, akhlaknya kurang. Kalau ngomong nyablak aja begitu. Ya, orang pegunungan, orang Arab Badui ngedengar informasi ini tentang raja yang berani membangun Ka'bah palsu di negerinya, maka orang Arab Badui ini dia nekat. Dia berjalan kaki melewati padang batu, padang sahara, padang pasir sampai ke negeri Yaman. Sudah di negeri Yaman apa? Kebetulan saat itu Raja Abraha sedang rapat dengan menterinya sehingga kuil keadaannya kosong. Dia masuk ke kuil tersebut. Dia cari tempat yang paling suci. Kalau di masjid ini depan nih mihrab, tempat paling suci. Kemudian apa? Dia membuka pakaian bagian bawahnya, kemudian dia qadhail hajah di situ.
Dia duduk jongkok begitu, dia fotoin aja. Setelah itu mohon maaf Pak Mulia ilmu harus sampaikan, dia ngambil kotorannya sendiri dengan tangannya dan dia membalurkannya ke tempat yang paling suci di Al-Qulis tadi. Selesai dia balurkan dengan kotoran tadi, pulang ini orang Arab Badui ke kota Mekah. Udah puas dia balas dendam. Nah, Raja Abraha mendengar ada keributan di luar. Maka Raja Abraha keluar dan mencium bau busuk, sehingga terlihatlah apa yang tidak layak untuk dilihat itu. Raja Abraha ini marah, naik pitam, mukanya merah. Maka Raja Abraha bertanya, siapa yang melakukan ini? Sepertinya ada orang Arab dari negeri sana yang jauh yang tadi datang, kata salah satu pengawalnya. Maka, oh berarti orang Mekah ini berani melawan Raja Abraha. Maka Raja Abraha saat itu menyiapkan tentara yang menunggangi gajah. Disebutkan ada khilaf berapa jumlah gajah yang dibawa. Ada yang mengatakan 16 gajah. Bukan untuk ditunggangi 16 gajah. Tujuannya supaya dengan besarnya badan gajah tadi dapat merobohkan dinding-dinding Ka'bah. Inilah penyebab mengapa Raja Abraha kok mau menghancurkan Ka'bah. Karena Al-Qulis tadi dikotori oleh Arab Badui. Dan kita pun akhirnya tahu kenapa orang Arab Badui ini nekat berbuat demikian. Karena Raja Abrahanya nekat membuat Ka'bah palsu. Sehingga saat itu Raja Abraha membawa tentara bergajah. Dikatakan gajah besar itu, mamut itu 16 ekor, dibawa ditunggangi dari Yaman ke Mekah. Perjalanan berbulan-bulan sampai di kota Mekah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau di tengah namanya Ka'bah, agak luas sedikit namanya Masjidil Haram, masjid yang mulia. Lebih luas lagi namanya Tanah Haram. Tanah Haram. Lebih luas lagi baru Tanah Halal Mekah. Lebih luas lagi baru luar Mekah. Ya, jadi ada batasan-batasan wilayah. Nah, di dalam kota Mekah ada Tanah Haram, ada Tanah Halal. Di Tanah Halal kita bebas melakukan larangan-larangan umroh. Tapi kalau sudah masuk Tanah Haram, udah niat umroh, maka diharamkan apa-apa yang di luar Tanah Haram halal. Ya, kayak kita mau sholat, namanya kalau angkat tangan namanya bukan takbir biasa, tapi namanya takbiratul ihram. Apa ihram? Ihram itu mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Sebelum kita sholat makan bakso boleh. Kalau udah takbiratul ihram makan bakso boleh? Nggak boleh. Nanti nunggu salam selesai baru makannya boleh dilanjut. Jadi makan, kemudian aku gerak lebih dari 3 kali yang tadinya halal di luar sebelum sholat menjadi haram. Nah, Tanah Haram itu juga begitu. Metik daun nggak boleh. Ya, ada hewan diganggu nggak boleh. Ada aturan khusus. Kalau dilanggar kita harus membayar dam. Ada satu kejadian di mana gajah-gajah tadi tiba-tiba mogok berjalan, nggak mau jalan lagi. Tepat di perbatasan Tanah Haram dan Tanah Halal. Waktu di perbatasan Mekah masih masuk nih gajah, tapi ketika mau masuk Tanah Haram, nih gajah nggak berani lagi melangkah sekalipun. Sehingga sampai tentara Panglima Abraha, Raja Abraha itu, panglimanya itu memecut bagian belakang gajah. Dipecut apa? Biar jalan. Dipecut gak mau jalan, tetap dia diem di situ. Dia duduk di situ gajahnya. Dipecut lagi gak mau jalan. Akhirnya diinisiatifkan sudah balik 180 derajat. Ketika dibalik tuh gajah, didorong 180 derajat, nih gajah langsung lari. Kayak kabur, kayak tahu mau ada sesuatu di Tanah Haram tadi. Ini gajah lari, akhirnya di-stop, dibalikin lagi, suruh maju lagi, nggak mau lagi. Sehingga diputuskan karena kejadian ini menghabiskan waktu, malam hari istirahat dulu, buka tenda. Sehingga tenda-tenda dipasang. Raja Abraha istirahat di dalam tendanya. Masuk panglima laporan, Tuan Raja, persediaan makan kita dari kambing, kuda yang kita bawa semua sudah disembelih kecuali si gajah ini. Artinya apa? Persediaan makan malam ini buat nginep habis. Gimana solusinya? Kata Raja Abraha, gampang aja. Engkau ambil sana, engkau rampok biri-biri milik penduduk Mekah. Maka saat itu tentara Abraha bukan tujuan menyerang, hanya ingin mengambil hewan-hewan tadi untuk makan, masuk ke dalam kota Mekah malam hari.
Diambillah ternak-ternak tadi, termasuk yang diambil adalah 100 kambingnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang saat itu menjadi pemimpin di kota Mekah. Maka saat itu para panglima tadi makan, menyembelih kambing-kambing tadi dan memakannya. Keesokan paginya, tiba-tiba Raja Abraha yang sedang setengah tidur di atas singgasananya itu didatangi pengawalnya. Pengawalnya bercakap, "Wahai Tuan Raja, mohon maaf mengganggu pagi ini. Kita kedatangan tamu pemimpin Mekah." Dalam hati Raja Abraha pasti mau menyerahkan diri. Pasti dia melihat tentara kita yang luar biasa ini, mereka mau menyerah, mereka mau izin keluar dari daerahnya, dan kita bisa dengan bebasnya menghancurkan Ka'bah. Maka saat itu Raja Abraha menyuruhnya masuk. Maka pengawal tadi memanggil Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib itu masuk, dibukakan tirainya, Raja Abraha yang tadinya setengah tiduran langsung berdiri karena melihat wibawanya Abdul Muthalib. Berdiri dan akhirnya menyambutnya dengan ada perantara penerjemah di antara keduanya. Mereka akhirnya bercakap-cakap. Dalam hati Raja Abraha pasti mau menyerah. Baik, silakan pemimpin Mekah, apa tujuanmu? Pasti engkau ingin menyerahkan Mekah? Oh tidak, aku tidak ada urusan dengan Mekah, kata Abdul Muthalib. Aku datang ke pagi ini ke sini, aku hanya ingin meminta biri-biriku yang 100 ekor itu tadi malam ditangkap. Heran ini Raja Abraha, negerinya mau diserang, pemimpinnya masih mikirkan kambing. Oh begitu saja? Iya. Terus aku ingin menghancurkan Ka'bah, bagaimana? Ka'bah itu adalah bukan urusanku, kata Abdul Muthalib. Maka saat itu Raja Abraha menuruti keinginan Abdul Muthalib mengembalikan 100 kambingnya. Kebetulan belum ada yang disembelih kambing yang lain. Sehingga dibawa kembali ke kota Mekah, membawa 100 ekor itu sampai di kota Mekah. Raja Abraha itu mendatangi Ka'bah. Ka'bah itu pintunya di atas, jadi naik tangga dulu. Ketika sudah naik tangga dengan tangga yang sudah ada di situ, kemudian Abdul Muthalib memegang gemboknya dan memukulnya 3 kali dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sungguh hari ini, selama ini kami kaum Quraisy selalu menjaga rumahmu ya Allah, tetapi hari ini ya Allah kami tidak sanggup lagi untuk menjaganya. Maka ya Allah, hari ini aku serahkan perlindungan rumahmu kepada dirimu ya Allah." Setelah berdoa demikian, Abdul Muthalib memanggil semua kabilah yang ada di kota Mekah, "Ya Bani Bakar, ya Bani Muttalib, ya Bani Adi," dipanggil semuanya. Kemudian dikatakan, "Cepat kita siap-siap pagi ini, kita lari ke arah gunung, puncak gunung." Maka saat itu berseberangan dengan tentara Abraha yang datang, Abdul Muthalib dengan semua penduduknya naik kemana? Ke puncak gunung. Dari kejauhan di pagi itu, Raja Abraha melihat bagaimana Abdul Muthalib seakan-akan lari terbirit-birit meninggalkan Mekah. Maka makin semangat lagi ini Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu menantunya Siti Aminah diajak untuk berangkat, tetapi Siti Aminah yang sedang mengandung Nabi Muhammad menolaknya, dan Siti Aminah memilih tetap berada di dalam rumahnya. Singkat kisah, tentara Abraha tanpa gajahnya mulai melangkahkan kakinya masuk ke tanah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah demi langkah, dalam keadaan mereka persediaan air habis. Walaupun semalam dia sudah memakan makanan daging yang dirampas di malam harinya dari penduduk Mekah, mereka masuk dan masuk. Barulah beberapa langkah, tiba-tiba dari balik gunung yang penduduk Mekah sedang naik ke puncak gunung itu, dari baliknya terlihat ada gumpalan awan hitam yang mendatangi tentara Abraha. Maka Raja Abraha makin senang bahwasanya rencananya ini diberkati oleh langit dengan didatangkan hujan yang mereka sedang kehausan. Mereka menyangka itu adalah awan mendung yang akan menurunkan hujan. Tetapi makin dilihat, makin mendekat, ternyata itu adalah gerombolan ababil, burung-burung. Ababil itu artinya bukan nama burung. Ababil itu gerombolan burung-burung yang datangnya berbondong-bondong. Ya, Tayran ababil. Maka burung ababil tadi datang
Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat yang sedang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Alam tara, tidakkah engkau melihat hai Nabi Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu Allah bertindak, berlaku, berbuat bi ashabil fil, dengan tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah Allah jadikan tipu daya mereka dalam kesesatan? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirim kepada mereka gerombolan burung-burung ababil, jamaat ya, berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil. Ternyata setiap burung itu mereka membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya, 2 batu di cakar kanan dan kirinya. Setiap batu itu dikatakan tinin matbuh min sijil. Sijil ini ada yang mengatakan tinin matbuh, yaitu tanah liat yang terbakar. Ya. Dan ada yang lagi yang mengatakan bahwasanya sijil itu adalah setiap batu itu tertulis, ya, tertasjil nama orang yang akan menjadi korbannya. Jadi setiap orang dilempari 3 batu dari setiap burung, ya, yang sudah ada tulisannya. Tarmihim bihijaratin min sijil, maka Allah melempari mereka tentara Abraha dengan batu min sijil yang terbakar dan tertulis nama, faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka tentara Abraha ka'asfin. Asf itu daun-daun, makul yang dimakan. Ya, seperti daun yang bolong-bolong dimakan ulat, seperti daun yang dimakani gembala-gembala kambing. Ya, hancur lebur maksudnya. Ya. Sehingga Allah lemparkan tadi tentara Abraha yang masuk wilayah kehormatan kemuliaan Allah, yaitu tanah haram, yang dengan niat busuk ingin menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Habis tentara Abraha, badannya habis, sehingga batu-batu tadi pun tidak tersisa karena masuk ke dalam tanah, dan tidak ada contoh batu kayak apa yang dilempar pada saat itu karena menembus sampai ke tanah dan hilang kembali. Ya. Allah habiskan tentara Abraha tepat di tahun Nabi Muhammad SAW akan lahir. Penyebab pertama Allah menyelamatkan kota Makkah karena di situ ada rumah Allah yang dimuliakan. Ya. Bibakkata mubarakah, yaitu di kota suci Mekah yang penuh berkah. Yang kedua, karena di situ ada Siti Aminah yang enggan mengungsi ke gunung, dan di dalam diri Siti Aminah, di dalam rahimnya yang mulia terdapat nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Mekah, menyerang tentara Abraha karena rumah sucinya Ka'bah, dan juga karena diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sedikit kisah daripada kisah diturunkannya surat Al-Fil sebagai pembelajaran bagi kita semua. Kemudian kita lanjut surat Al-Asr. Surat Al-Asr diawali dengan waw qasam, ditandai dengan kata isim yang dijarkan, wal asri, demi kemuliaan waktu aku bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat pertama adalah kata-kata sumpah untuk menguatkan kata-kata penting kalimat setelahnya, sehingga agar mengajak para pendengar itu lebih fokus kepada apa yang akan Allah sebutkan, sehingga Allah mengucapkan kata-kata itu dengan diawali dengan sumpah. Allah bersumpah atas nama semua yang mulia. Di antaranya yang mulia adalah waktu. Allah menganggap waktu adalah sesuatu yang mulia dan luar biasa, sehingga Allah bersumpah atas nama kemuliaan waktu. Wal asri, demi kemuliaan waktu, demi masa aku bersumpah. Artinya waktu ini adalah sesuatu yang besar dan bisa dijadikan alat
alat bersumpah sehingga orang akan percaya dengan apa yang akan dikatakan setelahnya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Wadduha, dan demi waktu duha aku bersumpah. Wal laili idza saja, dan aku bersumpah atas kemuliaan malam apabila dibentangkan. Di lain ayat Allah berfirman, "Wal fajri wal layalin ashri." Wal fajri, dan demi kemuliaan waktu subuh aku bersumpah. Wal layalin ashri, dan demi kemuliaan 10 malam pertama Dzulhijjah aku bersumpah. Di lain ayat Allah juga berfirman, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla." Wal laili, demi malam, wan nahari, dan demi siang. Demi malam dan siang apabila telah muncul. Maka Allah selalu bersumpah atas nama kemuliaan waktu, subuh, malam, siang, duha. Demi masa Allah bersumpah. Artinya poin yang akan disebutkan betul-betul penting. Apa? Innal insana lafi khusrin. Manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi. Semua manusia yang ada di atas muka bumi semuanya rugi. Ketika Allah memberikan informasi kepada para malaikatnya, sesungguhnya akan aku uji manusia di atas muka bumi. Ya Allah, apakah semua manusia itu tinggal di atas muka bumi? Maka dijawab tidak, sebagiannya akan tinggal di bawah muka bumi. Maksudnya apa? Gak bisa semuanya Allah panjangkan umur sehingga bumi dalam keadaan penuh. Harus ada yang mengalah, ketika umurnya habis dia akan tinggal di bawah muka bumi, ya. Sehingga dikuburkan. Maka Allah yang menentukan konsep bagaimana uniknya Allah menciptakan manusia dengan muncul dari rahim, dari perut, dan akan menghilang hanya dengan dikubur ke liang lahat. Ya, muncul dan hilangnya manusia di muka bumi Allah telah atur semuanya. Nah, manusia yang ada di atas muka bumi itu kata Allah semuanya rugi, nggak ada yang untung. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia rugi, kecuali hanya 4 golongan. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, percaya, yakin, i'tiqad, percaya. Percaya itu urusannya hati. Susah orang mau percaya kalau dia tidak dididik dari kecil, tidak diciptakan, tidak dilahirkan dalam lingkungan yang udah Islam dan penuh iman, ya. Maka iman itu mahal, percaya urusannya. Karena kita harus percaya dengan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Kita iman kepada malaikat, kita nggak pernah lihat malaikat. Kita iman kepada Allah, kita nggak pernah lihat Allah. Kita iman kepada Nabi dan Rasul, kita belum pernah melihat wujud Nabi dan Rasul. Kita iman kepada hari kiamat, kita nggak tahu kapan kiamatnya. Kita iman kepada qadha dan qadar, kita nggak tahu. Maka hal-hal yang gaib ini yang harus kita percaya sesuai dengan apa yang Allah berikan pengetahuan itu sedikit. Allah bongkar sedikit rahasianya dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Dalam ayat kursi dikatakan apa? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, wala yuhituna, dan mereka manusia itu tidak diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala bi syai'in, dengan sedikit pun akan pengetahuan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, illa bima syaa, kecuali hanya yang Allah kehendaki, hanya sedikit saja. Jadi yang kita tahu tentang Allah, tentang alam gaib yang harus kita iman kepadanya, hanya sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita harus percaya dengan itu kalau tidak mau menjadi orang rugi. Agama ketiga terbesar di dunia adalah agama ateis. Setelah nomor 1-nya Kristen, nomor 2 Islam, dan nomor 3 adalah ateis. Nggak pakai agama, anti Tuhan. Saya nggak percaya ada Tuhan, mau bebas, ya. Apa ruginya beriman? Pun kalau setelah mati ternyata agama tuh nggak ada ruginya. Kan yang rugi kalau ternyata Islam tuh benar, Allah tuh ada, alam barzah akhirat ada, kok tiba-tiba dia milih ateis, dia rugi. Ya, maka nggak ada ruginya beriman dan percaya, karena hal itu adalah sesuatu yang gaib. Al-Quran, ilmu tentang sains dan teknologinya, 70%-nya telah terbukti kebenarannya dan tidak ada satupun yang salah. Sisanya 30% termasuk urusan kematian, jin, syaitan,
iblis, surga neraka, Allah, malaikat. Itu hanya 30% sisanya. Kita nggak akan bisa melangkahkan kaki sholat maghrib di masjid berjamaah, dengar kajian, sholat isya, kecuali ada landasan iman. Nggak bisa kita ketika dengar pengumuman dari panitia ya masjid atau pembangunan jembatan di desa, kita ikut nyumbang. Nggak bisa. Dipikir hitungan matematika berkurang uang kita. Tapi kalau ada iman, percaya ada kehidupan setelah kematian, maka apa? Dengan gampangnya dia menyumbang dan dia menyangka ini adalah kesempatan yang luar biasa agar menjadi amal jariah. Setiap roda yang menggulung, yang berputar di atas jembatan yang kita nyumbang barang 300.000 ke situ, maka setiap roda yang lewat bermanfaat, kita dapat transferan pahalanya nanti di alam barzah. Ya. Walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Sa'a berbeda dengan amal. Amal itu kalau berbuat baru dapat untung. Kalau sa'a itu kayak nanam modal, yang untungnya dari saham yang ditanam itu terus mengalir. Sa'a, usaha. Apa hasil usaha? Anak yang soleh, usaha orang tua. Ya, yang selalu mendoakannya, mengarang kitab, kemudian disebarkan. Kok banyak orang bermanfaat dengan kitab yang kita baca, yang kita buat, yang kita karang, yang kita susun, maka semua orang yang baca kita dapat pahalanya. Itu apa? Usaha kita yang pahalanya terus ngalir ke kita, termasuk amal jariah. Ya, dicetak buku Yasin atas nama almarhumah, dibuatkan jembatan, dibuatkan sumur di desa yang belum ada sumur. Selama airnya terus ngalir, maka kita dapat pahala amal jariahnya. Itulah, semua itu atas landas iman. Kalau udah iman, nggak bakal rugi. Yang rugi nggak punya iman, nggak pernah sedekah, ninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, itu yang rugi. Setelah iman, lanjut yang kedua, wa'amilus shalihat, dan berbuat amal soleh. Tidaklah kita memindahkan gelas kecuali ada niat baik di dalamnya. Setiap yang kita lakukan ada niat di dalamnya, sehingga mendapatkan perbuatan amal soleh itu mendapatkan pahala bagi kita. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling watawassaw. Tawassaw itu saling berwasiat, saling mengingatkan. Dikatakan apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Bermanfaat bagi orang-orang beriman. Manusia itu gampang lupa, maka harus gampang diingatkan. Maka dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar harus gampang mengingatkan dan gampang diingatkan. Kalau gampang mengingatkan, jadi orang yang agak bawel sedikit. Kalau gampang diingatkan, ada orang mengingatkan kita nggak gampang kesinggung. Itu dalam dunia dakwah, gampang mengingatkan dan gampang untuk diingatkan. Wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Ada yang diuji dengan sabar, ada yang diuji dengan rasa syukur. Yang kaya diuji dengan rasa syukur, yang miskin diuji dengan sabar, yang sehat diuji dengan syukur, yang sakit menahun ya diuji dengan sabar. Ya, pilihannya dua, antara sabar dan syukur. Maka jika kita diuji dengan kepahitan, maka sabar. Jangan merasa pesimis, tidak optimis jika diuji dengan sesuatu yang susah, kesempitan, keluarga yang ruwet, ya, kebodohan. Jangan. Karena apa? Timbangannya bukan itu, engkau lulus atau enggak. Timbangannya adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau diuji oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah mengujinya fa'akramahu, dengan memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikannya nikmat. Fayaqulu, maka biasanya manusia itu akan mengatakan, Rabbi akraman, sekarang Allah telah memuliakanku. Wa amma, tetapi kebalikannya, idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, jika diuji dengan kesempitan harta, dengan kesusahan, fayaqulu Rabbi, kayaknya Tuhanku ini ahana, telah merendahkan dan menghinakanku. Maka jawabannya kalla, tidak, bukan begitu. Apa? Semuanya harus ditimbang dengan timbangan syariat Islam. Makin kita bertakwa, makin kita dekat dengan Allah. Kalau kita jauh daripada Allah, maka itu orang yang merugi, baik kita dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, maka kita akan jauh dari Allah. Walaupun ilmu terus bertambah, tapi menjadi ahli maksiat, maka itu tanda kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'ada. Man izdada ilma, barang siapa yang ilmunya terus bertambah, wa lam yazdad huda, tetapi petunjuk hidayahnya enggak nambah, enggak makin takwa dekat dengan Allah, lam yazid minallahi illa bu'ada, maka tidak akan bertambah dari Allah kecuali orang itu tambah jauh dan tambah jauh. Maka inilah sekiranya tafsir daripada surat Al-Fil dan juga surat. Sekian saja, kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahish wa ظهر منها وما ضر وبارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها جميلها وأتمم علينا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.